أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur serta memuji Allah Subhanahu wa taala di pekan ini, pas weekend kita, jadwal yaitu menghadiri majalisul khair, yaitu majlis yang mubarak insyaallah dan tidak diragukan keberkahannya. Ya, ada yang membawa keluarga, membawa istri, anak-anak semuanya ke tempat yang insyaallah mubarak tadi, dengan harapan sebagaimana kita dikumpulkan di dunia dengan mereka, mudah-mudahan kita pun tidak dipisahkan nanti di akhirat bersama mereka, keluarga-keluarga kita yang mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja inilah jalan yang pasti dan inilah jalan yang benar, yang sudah lurus, baik untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk bisa dikumpulkan kembali setelah kumpul yang bahagia, kumpul yang mawaddah warahmah, kumpul di dunia yang penuh dengan qurrata a'yun,
penyejuk pandangan, sehingga mata kita senantiasa melihat sesuatu yang membahagiakan kita, hati kita senantiasa riang dan bergembira, dada kita senantiasa lapang. Walaupun mungkin di sana sini banyak kekurangan secara duniawi, tapi ketika barakah dan rahmah Allah turun di tengah-tengah kita, insya Allah, ya, najan makan ikan asin ge bahagia, apalagi tambah sedikit apa deng-deng ya. Ya. Sekali lagi bahwa itu tidak akan bisa kita raih kecuali dari majlis-majlis seperti ini. Dan ini pula salah satu trik bagaimana kita mencapai kepada apa yang kita bahas di hari ini. Ada sebuah doa, dan doa ini untuk kita ikhwah, insya Allah. Diawali dari kabar bahwasanya majlis seperti ini majlis yang malaikat Allah diturunkan, sahih tidak? Siapa yang bisa mendatangkan dalilnya? Antum? Nah, dalam Sahih Muslim sering kita dengar, kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, mereka pada membaca ayat-ayat Allah dan saling mempelajari di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan bagi mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka pun akan diliputi diliputi rahmat Allah, wa haffathumul malaikah, dan mereka pula dikelilingi oleh para malaikat. Allahu akbar. Wa dzakarallahu fi man indah, bahkan kelompok manusia ini, kata Allah, kata Rasulullah, dibangga-banggakan di sisi malaikat. Makanya saking Allah membanggakan malaikat, kelompok seperti ini, para tulabul ilm, di depan malaikat, sampai malaikat pun menghamparkan sayapnya tawadu'an. Begitu kata Nabi, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi bima yasna. Hadis yang pertama akhrajahu Muslim, yang kedua akhrajahu Imam Ahmad. Semuanya sanadnya sahih. Bahwasanya malaikat la tada'u ajnihataha, menghamparkan sayapnya. Ya, kila Al-Imam Ibnu Rajab, makna menghamparkan sayapnya adalah tawadu. Di antara maknanya tawadu, berendah hatinya para malaikat di depan para tulabul ilm. Ridhan bima yasna, dikarenakan ridha akan apa yang mereka perbuat. Kaidah bahwasanya ketika Allah mengabarkan turunnya malaikat, ini sebagai bukti atau pertanda turunnya rahmat Allah. Contoh, ketika Nabi mengabarkan ada rumah yang enggak kemasuki malaikat. Rumah apa, akhi? Rumah jin? Nah, rumah manusia. Hah? Yang ada apanya katanya? Naam, yang ada gambar bernyawa, foto-fotonya baik 2 dimensi maupun 3 dimensi, dan yang ada anjingnya. Na'udzubillah. Ya, gitu. Anjing siapa nih? Anjing fulan katanya. Ya, namanya udah ada anjingnya. Malaikat tidak masuk. Ya, maknanya tidak ada rahmat Allah masuk ke dalamnya. Apa maksud Anda mengawali dengan itu? Apa di antara yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malaikat senantiasa mendoakan, yusalluna alaikum, mendoakan kalian, bersolawat kepada hamba-hamba Allah. Bagaimana doanya? Dan ini kita sedang nu'min bi anna hunaka malaikah. Bagaimana doanya, akhi? Antum lihat dalam surat Al-Mu'min ayat 40. Surat apa, ikhwan? Maaf, Al-Mu'min ayat 7
sampai 9. Al-Mu'min itu surat ke-40. Ya. Ayat 7 dan ayat 9. Insyaallah ini ada korelasinya dengan pembahasan kita. Pas dan cocok insyaallah. Ya. Ketemu ayatnya? Surat Al-Mu'min ayat 7 dan 9. 7 sampai 9. Allah katakan, alladzina yahmiluna al-'arsy, dan malaikat-malaikat yang ditugaskan mengemban arsy, wa man haulahu, begitu juga malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya di sisi Allah, karena malaikat berada di atas langit. Ya, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Allah katakan bahwasanya malaikat ini senantiasa bertasbih, dan nafas mereka bertasbih bihamdi rabbihim, memuji Allah, wa yu'minuna bih, dan mereka ini beriman kepada Allah. Lalu wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ingat ya, satu, bahwasanya wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka senantiasa memintakan ampun. Untuk siapa? Untuk mereka apa untuk kita? Untuk kita. Satu, malaikat senantiasa memintakan ampun kepada Allah lilladzina amanu, bagi orang yang beriman. Mereka mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami yang telah luas rahmat dan ilmunya, Engkau telah maha luas rahmat dan ilmumu. Faghfir, ampuni ya Allah, lilladzina tabu wattaba'u sabilak, ampunilah ya Allah orang-orang yang telah kembali ke jalan, bertaubat, kembali ke jalanmu. Wattaba'u sabilak, dan orang-orang yang senantiasa apa? Mengikuti jalanmu, siratal mustaqim. Ampuni mereka ya Allah, orang-orang yang telah kembali ke jalanmu dan juga telah mengikutimu. Kemudian waqihim adzabal jahim, dan selamatkanlah mereka ya Allah dari azab jahim, azab jahannam, neraka yang dahsyat, jahannam. Kemudian selanjutnya kata malaikat, Rabbana wa adkhilhum jannati adn, ya Allah, masukkanlah pula mereka ke surga Adn, jannati adn allati wa'adtahum, karena kau telah menjanjikan bagi mereka surga Adn. Tayyib, siapa yang dimasukkan? Ya, kata malaikat, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Begitu juga masukkan bersama mereka orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak mereka. Allahu Akbar. Ya, bukan hanya mereka ya Allah, bapaknya masukin, ya, istrinya ya Allah, terus ikutkan, jangan dipisahkan mereka. Anaknya gimana? Wa dzurriyyatihim, begitu juga keturunannya ya Allah, jangan kau pisahkan mereka. Mereka telah berkumpul di dunia, jangan sampai di akhirat mereka berpisah. Yang ini ke surga Aden, yang ini ke jahim, ke neraka jahannam. Ya. Lalu kata beliau, kata para malaikat, waqihimus sayyiat, jagalah mereka ya Allah dari keburukan. Qihim sayyiat. Wa man taqi sayyiat faqad rahimtah. Karena siapa yang telah terjaga dari keburukan, sungguh engkau telah memberikan atau menyayanginya. Faqad rahimtah, telah engkau merahmatinya. Ya, innaka anta wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang gagah. Itulah kemenangan yang gagah. Diulangi kok, diampuni dosa. Ya, kemudian